sing alon-alon teko. Apa itu? Apa itu artinya? Pak Ok, tak tanya arti. Nah, ada hanya. Sing alon-alon. Tak tanya Pak Opa, tahu Opa? Okta. Tahu artinya? Saya terlalu halus artinya. Ya, Pak Okta terlalu halus bahasanya. Ini agak kasar sedikit. Apa artinya, Pak? Bunga itu sukacita. Iya, benar. Kesenangan. Jadi maksudnya sukacita secara pelan-pelan datang. Iya. Masih ada yang mau menjawab dari sebelah sini, ibu-ibu? Sukacita yang Secara pelan-pelan datang. sukacita yang secara perlahan-lahan datang di sini sama, ya. Sukacita yang secara perlahan-lahan datang, atau mau disingkat ini sama, itu benar, atau lebih disingkat lagi kebahagiaan yang datang perlahan. Tapi bagus juga ya tadi, sukacita yang perlahan-lahan datang atau kebahagiaan yang datang perlahan. Lebih bagus yang ini ya. Oke, kita pakai tema sukacita yang datang apa? Yang perlahan datang. Ya. Iya, gitu. Bagus ya. Bagus, mantap. Nah, itu tema kita pada malam hari ini berdasarkan Yesaya 35 ayat 10. Dan hari ini kita sudah ada di hari kedua dari minggu apa kalau di gereja? Advent yang ketiga. Lilin warna apa yang dinyalakan itu? Pink, merah muda. Jawabannya apa? Hari Advent yang kedua kita menyalakan lilin sukacita tadi. Dan ini bukan kebetulan untuk keluarga. Keluarga hari ini dipanggil. Jadi bukan diminta tapi dipanggil untuk menyalakan lilin itu di hati. Di tengah-tengah keluarga, walaupun kondisinya ini Natal pertama tanpa almarhum Pak Anton terkasih, kondisinya tidak manis, tapi Tuhan memanggil keluarga untuk menyalakan lilin merah muda itu, lilin sukacita, dihadapi dengan tenang. Kalau di NTT Pak yang Oktav ya, kita punya peratap yang profesional. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang meninggal, di sebelah peti itu ada seorang peratap yang bertugas untuk menangis. Ya kadang-kadang bayaran juga ya Pak ya. Sebagai seorang calon pendeta harus diuji, dan ujian yang terakhir semacam orang kuliah itu namanya peremtoan. Wah, itu sebelum peremtoan 4 bulan. Sampai sekarang saya masih sulit, masih terganggu kesehatan saya gitu karena nggak tidur gitu. Jadi selama 4 bulan itu harus menghasilkan 4 makalah yang harus diuji dalam 1 hari. 1 bulan menghasilkan 1 makalah, 1 bulan menghasilkan 1 makalah, sampai 4 bulan. Begitu saya 4 bulan selesai, dikasih waktu mungkin nggak sampai seminggu untuk membuat PowerPoint untuk ditampilkan di layar itu, langsung diuji. Jadi tuh kepala tuh kayak ada api yang dibakar rasanya. Wah, orang bahasa gaul anak sekarang bilang mau kayak burn out. Pokoknya sudah, orang Jawa bilang apa ya Mas Syafet kayak gitu ya. Pokoknya kepala tuh kayak udah terbakar kayak ban yang sudah terlalu ngebut dan terlalu lama berjalan sampai mau nyala di aspal kayak gitu. Kepala saya rasanya kayak gitu. Jadi begitu habis ujian dinyatakan selesai, dinyatakan lulus, saya sudah bawa baju ganti. Saya nggak tahu mau kemana setelah itu. Saya siap baju kaos karena tadi harus batikan, harus rapi, rok segala macam. Saya siap kaos, saya siap celana pendek begitu. Terus sebelum saya ganti baju, Bu Yuni ada. Keluarga dari almarhum, Bu Yuni bilang sama Pak Luki suaminya, ayo kita ke Hargomulyo. Ngapain mau besok? Pak Luki mau besok omnya yang kemarin stroke. Ya udah, belum mau ikut mau. Di gereja itu ibu-ibu baru sementara ngatur kursi, baru sementara ngatur piring, makanan yang sisa itu baru dibagi-bagi, udah tak tinggal semuanya. Sama buku-buku baju, saya bilang Bude Kristin tempat saya tinggal, kakak kandungnya Pak Tomo. Bude, saya tinggalkan semua barang-barang saya mau pergi ke Hargomulyo. Ini kenangan saya bersama dengan almarhum. Dari ruang sidang yang begitu mengerikan itu saya langsung ke sini. Gak ingat lagi, kayaknya kita makan minum di sini, senang-senang di sini sampai malam. Di situ Pak Anton sudah dalam kondisi stroke. Dan foto itu masih ada, saya kirim ke Bu Yuni. Gitu. Bu, saya tiba-tiba ingat pengalaman ini ya. Kemudian setelah 3 hari itu saya kirim. Ini kenangan, salah satu kenangan manis bersama dengan beliau. Kenangan yang berikut dan yang terakhir adalah Mbah Hadi meninggal. Mbah Hadi meninggal. Mbah Hadi belum meninggal. Mbah Hadi dalam kondisi yang sudah sangat kritis.
kami datang melakukan perjamuan rumah, kemudian mampir ke sini karena ternyata sudah dimasakin sama Mas Agil gitu, sama Ibu gitu. Lalu sama Bapak Ketua Majelis kami diminta mampir makan siang sini lah Mbak gitu. Kami nggak makan lagi karena sudah makan di tempat Mbak Hadi gitu. Nah di sini itu pertemuan terakhir kami, itu hari Sabtu. Hari Sabtu kami bertemu di sini, kami duduk di sini dan seperti biasa. Kalau kami sudah datang duduk di sofa, Pak Anton dari dalam keluar pelan-pelan, seperti begitu. Tidak ada tanda-tanda bahwa oh ini sudah akan kembali ke pangkuan Bapak, ke rumah Bapak, mau istirahat dengan Tuhan, itu tidak ada tanda-tanda. Kami duduk, kami bersama Bu Panca dapat oleh-oleh coklat dibawa sama Mas Agil. Pak Ketua dibikinkan kopi, kami sukacita sekali waktu itu. Sambil memang hati sedang was-was menanti kabar dari Mbah Hadi, sehingga saya WA Pak Yurce, Pak, apapun yang terjadi sama Mbah, tolong segera saya dikabari gitu. Malam sore itu dan malam ternyata beliau dipanggil Tuhan, dan Senin dini hari Pak Anton dipanggil Tuhan. Dan ini ya, tadi kita nyanyi lagu bahwa kita nggak pernah mengerti kehidupan ini. Memang hidup ini melampaui segala akal kita, sehebat apapun kita berpikir. Dalam khotbah saya di pemakaman yang Mbah Hadi, saya cerita, saya bilang saya kenalan sama Mbah Hadi. Mbah Hadi selalu bilang, Pak Anton, berkali-kali Bu bilang, bukan Mbak, ini calon pendeta Lomi namanya. Oh Pak Anton ya, gitu lagi. Dijelaskan lagi Mbah Hadi, oh Pak Anton ya. Jadi aku bilang, apa yang sama diriku dengan Pak Anton? Waktu itu kan belum gemuk ya Bu. Badan saya masih kurus sekali, ini sekarang 65, dulu baru 55, 10 kilo lebih ringan dari sekarang. Tapi Mbah Hadi yakin betul bahwa saya adalah Pak Anton. Nah sehingga ketika Mbah Hadi meninggal, saya ceritakan tentang itu, dan di saat itu Pak Anton sedang bergulat juga di ujung tepian kehidupannya untuk kembali kepada Tuhan. Nama beliau saya sebutkan dalam khotbah itu. Dan Mbah Hadi yang sangat mencintai Pak Anton itu pulang sama-sama. Hanya selisih berapa jam? 24 jam. Di pikiran Mbah Hadi yang sudah lupa sama orang itu, dan sudah tidak mampu lagi mengenal banyak orang, Pak Anton tuh lekat sekali di pikiran beliau. Itu yang membuat saya sebagai gembala, sebagai pendeta, saya bekerja kepada Tuhan, saya melayaninya, tapi isi hatinya terlalu besar untuk saya pahami. Dan peristiwa ini menjadi salah satu hal yang saya sebut sebagai kemahakuasaan Allah itu melampaui segala akal. Terkasih diminta untuk bangkit kembali. Mungkin masih ada di antara kita yang sedikit ujung dari hatinya masih tinggal di sana, di pemakaman, tertidur di sana. Nah hari ini sudah 40 hari ini kita diminta untuk bangkit kembali. Begitu ya Pak Agus ya, dihidup kembali. Hati kita diminta untuk hidup kembali. Urip meneh gitu ya. Itu jadi dalam budaya Jawa, kadang kita cepat sekali mengkaitkan dengan yang mistis. Tapi sebenarnya dalam budaya, di budaya di seluruh dunia, itu sebenarnya kalau ada cerita-cerita yang seperti ini, cara-cara hidup yang seperti itu, falsafah, itu sebenarnya lahir dari cara bijak nenek moyang. Mengatakan sukacita abadi ada di atas kepala mereka, dan duka cita serta keluh kesah itu akan menjauh. Itu berbicara tentang janji bunga tadi itu ada di ujung jalan. Janji sukacita itu ada di ujung jalan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya untuk keluarga Bu Wiwi, tapi untuk kita semua. Perhatikan ayat firman Tuhan itu. Ayat yang ke-10 tadi dikatakan sukacita itu akan ada di kepala, dan duka cita itu bukan hilang, menjauh dan hilang sama nggak? Tidak. Kalau menjauh bisa datang lagi nggak Bapak Ibu? Itu kita diminta untuk memperhatikan baik-baik. Menjauh itu bukan menghilang seketika. Yesaya tidak berkata besok pagi bangun langsung ketawa. Tidak. Tapi yang Tuhan janjikan adalah, aku tahu jalanmu panjang. Kekasih hidupmu, kekasih hatimu pergi, aku tahu jalanmu masih panjang, tapi aku pastikan arahnya benar. Seperti orang Jawa bilang, ora kesusu tekan, sing penting ora salah dalan. Nah, ya. Jadi bukan ungu tua, bukan putih terang seperti lilin hari Minggu yang kita nyalakan, tetapi ini merah muda, yang artinya bunga wes teko tapi durung rame. Ini
bukan cara kita menahan kekasih Tuhan yang telah pergi itu. Tetapi ini kita adakan, kita rayakan untuk menguatkan yang masih tinggal, ibu, anak, cucu, dan menantu. Seperti janji Tuhan dalam Yesaya 35 ayat 10, duka cita akan menjauh, bunga sukacita itu akan datang. Mungkin bukan malam hari ini, mungkin belum besok, tetapi itu pasti. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin.